Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 11 Oktober 2024, hari Jumat, Pekan Biasa ke-27, disusun dan dibawakan oleh Frater Damian de Rosari SVD. Selamat mendengarkan. Coba batong dengar, mari batong lihat apa yang terjadi. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku, dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu telah bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Judul renungan pada hari ini, jangan berhenti berbuat baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Allah yang terkasih. Bacaan Injil hari ini merupakan bacaan Injil yang panjang, yang diambil dari 2 perikop dalam Injil Lukas. Bagian pertama mengisahkan tentang Yesus dan Beelzebul, sedangkan pada bagian kedua berisi narasi Yesus tentang kembalinya roh jahat. Meskipun diambil dari 2 perikop yang berbeda, bacaan Injil hari ini tetap mempunyai hubungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih, kisah Yesus dan Beelzebul diawali dengan sebuah kisah pengusiran setan yang membisukan oleh Yesus. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Banyak orang menjadi takjub, heran, dan bahkan kagum dengan kuasa Yesus ini. Namun tidak sedikit juga orang yang meragukan kuasa Yesus. Mereka menentang kuasa Yesus ini dengan sebuah argumen liar
yang mereka bangun sendiri. Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Mereka bahkan menuntut tanda dari Yesus untuk membuktikan bahwa kuasa yang ia lakukan itu sungguh-sungguh berasal dari Allah, bukannya dari Beelzebul. Terhadap argumentasi liar ini, Yesus lantas memberikan sebuah perumpamaan tentang kerajaan dan rumah tangga yang terpecah-pecah. Kerajaan yang terpecah-pecah pasti akan runtuh, dan rumah tangga yang terpecah-pecah pasti akan binasa. Perumpamaan sederhana ini secara langsung mematahkan argumen liar soal hubungan Yesus dan Beelzebul. Iblis tidak mungkin mengusir iblis. Iblis hanya bisa diusir dengan kuasa Allah. Sebab hanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada, termasuk berkuasa juga atas kuasa kegelapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih. Sebagai manusia, kita pasti pernah berada di posisi Yesus. Meskipun kita sering melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita, itu tidak akan menjadi jaminan bahwa semua orang akan menyukai karya baik kita. Pasti akan selalu ada gugatan, bahkan tuduhan, baik yang terdengar maupun yang samar-samar, yang datang di setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Pertanyaan bagi kita, apakah dengan semua gugatan dan tuduhan ini kita harus berhenti untuk berbuat baik? Tentu tidak. Yesus hari ini mengajarkan satu nilai penting bagi kita sebagai pengikut-pengikutnya. Yesus mengajarkan pada kita untuk selalu berbuat baik tanpa mempertanyakan apakah perbuatan baik itu disukai semua orang atau tidak. Yesus mengajak kita untuk selalu berbuat baik, sebab melalui perbuatan baik kita itu, kita telah menghadirkan kerajaan Allah di dunia yang sedang terluka ini. Kita harus berbuat baik, sebab kita adalah pengikut Kristus, Sang Gembala yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih. Pada akhir bacaan Injil hari ini juga, kita dihadapkan pada suatu perikop yang berisi narasi dari Yesus tentang perjalanan iblis yang mencari tempat untuk berdiam setelah ia keluar dari seorang manusia. Dan ketika ia tidak menemukan tempat untuk berdiam, iblis itu bisa saja kembali pada orang yang sama, bahkan mengajak 7 iblis lain yang lebih jahat daripadanya untuk datang dan tinggal dalam diri orang itu. Narasi Yesus di akhir bacaan Injil hari ini sebenarnya merupakan sebuah awasan bagi kita sebagai umat beriman. Menjadi Katolik tidak serta-merta membuat kita menjadi orang kudus. Kita adalah manusia-manusia yang rapuh, dan karena itu selalu punya kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang jahat. Karena itu, bacaan Injil hari ini juga mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga agar kita tidak jatuh dalam hal-hal negatif yang merugikan kita, sesama, dan alam. Untuk itu, kita harus selalu berusaha mendekatkan diri pada Allah lewat doa, baca kitab suci, dan mengikuti perayaan Ekaristi untuk menyebar rahmat dan kekuatan bagi kita dalam ziarah perjalanan hidup kita di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, mari sebagai orang Katolik kita berusaha untuk selalu dekat pada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan bagi kita dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dan janganlah berbaik, sebab melalui perbuatan baik itu
Allah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.